Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya share tentang bisnis dengan menggunakan marketing langit. Saya paksa menyampaikan materi ini agar saya juga terus belajar dan praktek dengan ilmu ini. Karena saya belajar dari orang-orang sukses, mereka para guru bisnis yang bisnisnya itu luar biasa, mereka menerapkan ilmu ini. Dan alhamdulillah bukan bermaksud pamer. Ketika saya mempraktekkan ilmu ini, omset yang awalnya tidak mungkin bagi saya sama tim, itu alhamdulillah atas izin Allah melebihi ekspektasi yang kami pikirkan. Karena saya sudah praktek, jadi saya memberanikan diri untuk menyampaikan ilmu marketing langit. Saya pun meyakini amalan teman-teman semuanya jauh di atas saya. Ini sebatas berbagi, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau dalam materi sebelum-sebelumnya, saya sudah bahas tentang bagaimana jualan dan ilmu-ilmu dunia. Dan kali ini saya ingin mencoba membahas tentang ilmu langit, yaitu usaha yang kita lakukan selain dengan ilmu dunia. Apa sajakah itu? Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, bisnis tidak melulu tentang uang, laba, untung, dan rugi. Tapi bisnis sebenarnya tentang surga dan neraka. Maka hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita mendekati pemilik rezeki. Kita mendekati pemilik harta di dunia ini. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita bisa mendekat dengan Allah? Ya dengan cara kita perbaiki sholat kita. Itu langkah yang pertama. Kita sholat tepat waktu. Kita usahain untuk jamaah. Ini pengingat untuk diri saya ya teman-teman. Dan kita terus makin semangat beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, selain sholat wajib 5 waktu, kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Contoh ada tahajud, yang mana Allah akan meninggikan derajat kita beberapa derajat. Sholat duha untuk memperlancar rezeki, karena di doanya sholat duha juga jelas kita minta rezeki di sana. Dan setiap hari kita juga sholat taubat, karena ketidakmudahan atau kurang lancarnya rezeki kita itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Dan itu saya melaksanakan, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Tahun 2020 bisa lunas amanah, dan impian kami satu persatu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita sholat terus kita minta uang, bukan. Tapi dengan kita sholat menjalankan perintah Allah, terus kita beribadah hanya kepada Allah, Allah turunkan rahmatnya, turunkan kasih sayangnya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah. Begitu konsepnya. Yang kedua, kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Utamanya kalau teman-teman sudah berkeluarga suami istri, maka jangan sampai suami istri ini hubungannya tidak baik-baik saja. Untuk yang belum berkeluarga, pastikan hubungan teman-teman dengan orang tua, terutama ibu, ayah, itu baik. Saya ingat pesan guru saya, tidak akan mendapatkan kesuksesan seorang laki-laki yang dia masih bermasalah dengan ibunya. Demikian juga tidak akan bisa sukses seorang perempuan kalau dia ada masalah dengan ayahnya. Dan untuk yang sudah bersuami, maka rezeki suami itu dititipkan di kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Kalau suaminya kurang baik, pasti anak istrinya juga tidak bahagia, dan disitulah rezekinya kurang lancar. Demikian juga sebaliknya, kalau istrinya itu baik, wanitanya solehah, maka itu yang mendatangkan rezeki suami bertubi-tubi. Istri yang taat kepada Allah, taat pada suaminya, taat pada Allah dan Rasulnya, taat pada suaminya, melayani suami dengan baik, berhias hanya untuk suami, jika ditinggal menjaga kehormatan dan harta suami, wanita yang senantiasa minta ridho suami atasnya, menerima pemberian suami dengan senang, bahagia dan ikhlas, dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk suami. Mau saya garis bawahi di sini,
kalau seorang istri itu masih mengeluh atau menuntut pemberian suami, maka saya memastikan rezekinya juga tidak akan baik-baik saja. Demikian juga suami yang rezekinya tidak untuk keluarganya, hanya untuk kepentingannya pribadi, maka saya juga pastikan kurang greget atau kurang bahagia juga. Jadi di sini poinnya butuh keseimbangan, saling memberi, saling mengasihi, saling menyayangi, support satu sama lain, dan lain sebagainya. Ketika itu energi sama, satu visi, satu misi, insya Allah keluarga, rezeki, kesehatan, kebahagiaan ada pada keluarga itu. Yang ketiga, sedekah setiap hari. Sedekah semuanya sudah membahas ya, dan ini adalah marketing langit yang sunnah hampir wajib untuk kita lakukan sebagai seorang pembisnis. Jangan sampai kita bisnis, kita pelit, akhirnya bisnis kita kurang lancar. Allah meminta kita untuk mengiringi perniagaan kita itu dengan sedekah agar terus bertambah dan berkah. Ternyata manfaatnya tidak hanya itu. Justru dengan sedekah, penghasilan profit kita semakin bertambah. Sedekah bisa apa saja. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa kita lakukan. Dimulai dari senyuman, memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Kalau misalkan kita punya sedikit uang, ya kita kasihkan itu sedikit uang. Kalau kita banyak, maka sedekah kita juga makin banyak. Apalagi kalau kita sudah menghasilkan omset, maka saya sarankan dihitung. Entah itu 2,5%, 5%, atau berani 10%, jauh lebih dahsyat. Sebagian besar teman-teman pemula itu mempraktekannya dengan sedekah subuh. Jadi 1.000, 2.000 setiap pagi sebelum subuh. Nah itu dia masukkan ke dalam celengan, lalu dia kumpulkan satu minggu, dia berikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan mereka cerita keajaiban-keajaibannya datang. Yang kelima, membahagiakan dan memuliakan orang lain. Orang lain itu bisa dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Sering-seringlah kita membahagiakan keluarga. Ada orang tua yang wajib kita bahagiakan, istri, anak-anak. Semakin sering kita membahagiakan orang tua, memuliakan mereka, tetangga dan lain sebagainya, insya Allah rezeki kita akan datang lebih banyak lagi. Dalam konsep magnet rezeki, bahwa rezeki kita itu dititipkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Sebisa kita, semampu kita upayakan untuk membahagiakan mereka. Dan yang terakhir, kita perbanyak silaturahim. Silaturahim zaman sekarang jauh lebih mudah karena kita bisa online dan offline. Dan jaminan silaturahim ini sudah Allah janjikan, kita akan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dan yang terakhir, kita senantiasa penuhi hati dan jiwa kita dengan rasa syukur yang sangat dalam. Jangan sampai apa-apa yang sudah kita dapatkan, kita lupa untuk mensyukurinya. Dan kita terus meminta yang lebih. Padahal konsepnya, kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Jadi barangkali kadang kita kurang rezeki itu bukan karena kurang ikhtiar, tapi kita kadang kurang syukur, masih mengeluh. Dan kata Nabi, orang yang sering mengeluh atau masih mengeluh dalam hidupnya itu seakan-akan mendatangkan kemiskinan dalam hidupnya, begitu. Naudzubillah min dzalik. Maka apapun realitanya, tetap kita mensyukurinya. Wow, keren. Tetap positive thinking, tetap positive feeling, dan positive motivation. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.